yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mencari saksi bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam diri hambanya, Pater Adrianus Ludung CP, yang pada peristiwa yang berahmat ini akan mempersembahkan misa perdana syukur sebagai seorang imam Tuhan. Pater Adrianus Ludung CP yakin bahwa Tuhan sendirilah yang menguatkan langkah kakinya di tengah segala tantangan, serta dapat memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Karena itu, kita bersyukur seraya memohon kepada Tuhan agar senantiasa menyertai imam baru kita ini dalam seluruh tugas dan karya yang dipercayakan kepadanya. Mari kita berdiri dan mengawali perayaan syukur ini dengan mengarahkan hati dan batin bersama dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita berhadap pada Tuhan, sampaikanlah rasa syukurmu dalam pesta ini, di dalam perjamuan. Aturkanlah seluruh hatimu kepada Yesus Sang Putra. Dari semua yang telah kau terima, pujukanlah
dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur dan bersukacita serta berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang begitu indah yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga kita pada pagi hari dapat berkumpul bersama untuk merayakan misa syukur, misa perdana Pate atau saya sendiri. Di dalam bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, dalam bacaan pertama kita diajak untuk bersyukur dan bersukacita. Dalam bacaan Injil juga kita akan mendengar perkataan Yesus sendiri. Aku bersyukur kepadamu Bapa, pencipta langit dan bumi, atau Allah Bapa, pencipta alam semesta. Tuhan Yesus juga mengucapkan syukur kepada Bapa, dan apalagi kita sebagai umat manusia yang adalah ciptaannya. Kita adalah anak-anaknya. Segala rahmat yang kita terima, segala rahmat yang kita peroleh, itulah kita berada di sini. Itulah alasannya mengapa kita ada di sini untuk berkumpul bersama merayakan Ekaristi. Baik Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, sebagai ungkapan syukur dan juga terima kasih kepada Tuhan, mari kita memeriksa hati dan batin kita, agar ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita juga senantiasa meresap di dalam hati kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa saya mohon kepada malaikat dan kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Daring mori eta surga, aku hamba ronde lindo. Onyata henan aku dia, onyata henan aku dia. Dari kita lami mori, susu ite mori ke.
Biarlah Engkau memandang hamba-Mu ini yang telah berjanji untuk menjadi abdi-Mu yang setia. Semoga hamba-Mu yang telah Kau panggil menjadi pewarta kasih-Mu tidak Kau tinggalkan merana di dalam dunia yang fana ini. Semoga berkat perantaraan Bunda Maria dan para kudus-Mu, hamba-Mu Kau persatukan dalam umat-Mu dan Kau kuatkan dengan sabda-Mu, sehingga semakin pantas menjalankan tugas sebagai imam, mengabdi gereja, dan melayani domba-domba-Mu dengan cinta kasih sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Yesaya. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil,
bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini
lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita telah mendengar di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Perkataan Yesus ini sungguh menyentuh, dan juga kalau kita refleksikan bahwa pengalaman ini saya juga alami, karena saya adalah orang biasa dari keluarga sederhana, dari keluarga petani, tetapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa untuk memilih hamba-hambanya. Saya secara pribadi pun tidak menyangka kalau saya bisa berada di sini dengan status sebagai imam. Padahal ketika diingat setelah tamat SMA, saya sebelumnya bekerja. Setelah tamat SMA, saya bekerja setahun. Saya bekerja pergi ke tanah rantauan. Jadi itu semua adalah rencana dan kehendak Tuhan. Jadi saya katakan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah atau permenungan hari ini saya mengambil 3 poin. Pertama, bersyukur dan bersukacita. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih. Dan yang ketiga adalah pengharapan, sebagaimana yang saya ambil dalam motto Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekarang yang pertama adalah syukur. Mengapa saya harus mengucapkan syukur? Mengapa kita semua ada di sini? Itu semua adalah karena rencana dan kehendak Tuhan itu yang begitu luar biasa. Sehingga saya juga secara pribadi mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan juga mengucapkan syukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, mulai dari ACKE, NDEMA, bahkan para undangan semuanya. Begitu sukacita, begitu bahagia datang dan berkumpul di sini untuk menyaksikan misa perdana dari putra daerah, yaitu dari Kampung Konang atau dari keluarga Popo. Saya boleh katakan dari keluarga Popo baru merintis jalan. Semoga juga berikutnya nanti ada yang mau mengikuti. Lalu yang kedua adalah berterima kasih. Kita sebagai manusia yang hina dina, yang telah diberikan anugerah cuma-cuma dari Allah, kita juga harus mengucap terima kasih. Jangan hanya tahu menerima, tetapi lupa siapa yang memberi. Lupa siapa yang memberi. Saya menerima anugerah imamat bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan Dia yang di atas. Dan juga kekuatan Dia yang lain adalah Bapak Ibu sekalian, keluarga besar
Konang, Labe, Tadong, dan juga keluarga besar di Lembur yang telah menguatkan saya. Karena kita tahu menjadi seorang imam itu tidak mudah, banyak tantangan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan juga tanpa dukungan dari keluarga, dari sahabat, dan dari teman-teman yang lainnya, kita juga atau saya juga bisa tumbang. Tetapi berkat Tuhan dan dukungan Bapak Ibu, saya memberanikan diri untuk memilih jalan ini, dan juga Tuhan menganugerahkan rahmat yang luar biasa. Lalu yang ketiga itu adalah berkaitan dengan moto yang saya pilih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum masuk ke moto ini, saya mempunyai kisah. Ada seorang anak petani sedang bekerja sawah. Tiba-tiba datang seorang sosok dari kota menuju kampung dan menangkap saya untuk dibawa ke kota dengan pertanyaan, "Kamu mau jadi apa? Apa cita-citamu?" Lalu saya menjawab, "Saya mau menjadi pastor." "Kalau begitu, ikutlah aku. Ikutlah saya." Dan saya pun tanpa pikir panjang langsung mengiyakan, sebagaimana panggilan para murid ketika mereka sedang menjala ikan, sedang berada di pinggir pantai. Yesus datang, "Ikutlah aku." Mengatakan, "Ikutlah aku." Dan para murid pun tanpa pikir panjang meninggalkan pekerjaan mereka. Saya juga merasa hal yang sama ketika dikatakan, "Apa cita-citamu?" "Mau menjadi pastor, mau menjadi patir." Lalu beliau mengatakan, "Ikutlah aku." Lalu saya sebagai seorang anak petani meninggalkan kampung halaman dan pergi ke kota. Pergi ke kota, yaitu pergi ke Malang. Saya tidak tahu Malang itu di mana. Saya hanya lihat di sebuah layar kaca atau di TV. Ketika pergi, saya diantar oleh keluarga, bapak dan mama. Tetapi yang mengantar saya sampai ke tempat tujuan adalah teman saya sendiri dan kakak kelas saya. Maka saya katakan, kekuatan dia, yaitu dia adalah kawan-kawan, adalah keluarga, dan juga Tuhan. Lalu sampai di Malang, saya bekerja sebagai, ada yang sudah tahu ya, bekerja sebagai satpam di biara, dan juga menjadi tukang kebun, kasih makan babi, kasih makan ayam, dan juga perah susu sapi selama 1 tahun. Dan saya merefleksikan pengalaman itu, dan pada akhirnya juga ada rasa tertarik, karena saya bekerja bukan bekerja di perusahaan seperti yang dialami saudara-saudara yang lain, tetapi saya bekerja di sebuah lembaga, yaitu Biara Pasionis. Saya sudah ditangkap di kampung dan dimasukkan ke dalam penjara biara. Saya menikmati suasana biara yang begitu teduh, melihat para frater, para bruder, para pater. Saya pun awalnya merasa iri. Pagi-pagi mereka bangun, mandi, habis itu ke kapel. Habis ke kapel, ganti jubah, makan. Sementara saya bangun pagi-pagi, ambil sapu lidi, sapu jalan. Setelah sapu jalan, siapkan makanan babi, makanan ayam. Selesai makan, kasih makan ayam dan makan babi, perah susu lagi. Untung bukan susu yang lain. Perah susu sapi, Bapak Ibu.
Dari pengalaman ini saya kembali lagi kepada moto segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.